Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Parihana Sutta dari Anguttara Nikaya. Parihana di sini maksudnya adalah kemerosotan dhamma kita. Para biku, apabila yogi mempunyai 8 hal ini, maka dhammanya akan merosot. Para yogi yang menikmati kama. Di sini yogi kewajibannya sesungguhnya adalah mempraktekkan meditasi. Apabila yogi kemudian lebih menyukai mengerjakan hal-hal lain, mau mengerjakan hal yang lain, maka ia tidak bisa mempraktekkan meditasi dengan baik. Yogi apabila tertarik untuk mengerjakan hal-hal yang lain, maka ini tidak bisa membawa kemajuan. Jika Anda berada pada suatu retret, maka Anda harus tetap selalu mempraktekkan meditasi Anda. Kecuali pihak center menugaskan Anda untuk membersihkan ruang dhamma atau membersihkan kamar kecil. Di sini sesungguhnya penyelenggara sudah melakukan semua hal untuk para yogi. Para yogi bisa mempraktekkan meditasi di sepanjang hari. Para yogi tidak perlu memasak, tidak perlu membersihkan dhamma hall. Jadi, para yogi bisa mempraktekkan meditasi sesuai dengan jadwal yang ada. Tidak perlu mengerjakan hal-hal lain. Para yogi ketika pergi ke center haruslah selalu diingat agar tidak menikmati mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau para yogi lebih menyukai mengerjakan hal-hal yang lain, maka waktu untuk bermeditasi menjadi berkurang dan berkurang. Dan ini akan berakibat meditasi Anda tidak akan mengalami kemajuan. Yang kedua adalah apabila yogi menikmati untuk berbicara. Di dalam retret meditasi, jika yogi menikmati untuk berbicara, maka dhamma Anda akan mengalami kemerosotan. Berbicara adalah sangat berbahaya bagi para yogi. Apabila Anda sedang menjalankan retret, maka jika tidak penting, janganlah berbicara. Apabila hal itu penting, maka berbicaralah yang penting itu saja. Apabila Anda berada dalam retret, Anda haruslah selalu mengikuti jadwal yang ada. Pada saat itu Anda akan bisa melihat kemajuan dari meditasi Anda. Apabila Anda mulai merasa jemu, kemudian Anda mulai berbicara, Anda mulai lebih banyak berbicara dan lebih banyak lagi. Kemudian Anda mengetahui lebih banyak dan Anda ingin berbicara lebih banyak lagi. Maka pada saat itu pikiran yang mengembara akan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jadi, apabila yogi berbicara dan menikmati pembicaraan, maka dhammanya akan mengalami kemerosotan. Yang selanjutnya adalah mengantuk. Apabila yogi menikmati rasa mengantuk ini, maka batin atau pikirannya akan menjadi lebih berat. Praktek meditasinya menjadi tidak jernih. Meskipun dia duduk selama 1 atau 2 jam, tapi ia tidak bisa melihat objeknya dengan jernih. Dan praktek meditasinya tidak bisa mengalami kemajuan. Mahasi Sayadaw selalu mengatakan bahwa 4 jam tidur di malam hari sudahlah cukup. Menurut ajaran Buddha, tidur di malam hari selama 4 jam adalah sudah cukup. Tentu ada pandangan berbeda dari kelompok dokter. Di zaman Buddha, para biku ada yang menjalankan praktek dutangga.
Mereka tidak tidur rebah, mereka hanya duduk saja seperti lelap sejenak. 4 jam sudahlah cukup. Tentu kadang-kadang yogi merasa kelelahan atau yogi sedang sakit. Pada saat itu tentu yogi bisa tidur untuk waktu yang lebih panjang. Yogi haruslah mempraktekkan meditasi sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila yogi menikmati tidur, maka meditasinya tidak akan mengalami kemajuan dan dhamanya cenderung merosot. Yang selanjutnya adalah menikmati berkumpul bersama teman-teman. Jika Anda menikmati berkumpul dengan teman-teman, maka Anda tidak bisa mempraktekkan meditasi. Ada orang yang sangat menikmati berkumpul bersama teman-temannya. Bahkan jika tidak pergi bersama temannya, mereka tidak mau pergi praktek meditasi. Mereka senang saling berbicara dan berkumpul bersama-sama. Tinggal seorang diri menjadikannya sangat jemu. Kadang-kadang ada yogi yang walaupun berjumpa dengan temannya, tapi mereka tetap berusaha menjaga kesadarannya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa melakukan hal itu. Walaupun sudah diingatkan oleh pihak center ataupun guru agar jangan bersosialisasi, jangan berbicara dengan teman, tetap saja ada yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tetap saja selalu saling berbicara. Gagasan dari pusat meditasi adalah agar para yogi itu mempraktekkan meditasi dengan baik. Pada zaman Buddha, ada 60 orang biku yang ingin mempraktekkan meditasi. Mereka menghadap Buddha dan memohon instruksi meditasi. Setelah Buddha memberikan instruksi meditasi, mereka pergi ke hutan di dekat suatu desa. Desa itu bernama Matika. Di sana ada seorang ibu, pemimpin dari desa itu. Ia disebut Matika Mata. Ketika para biku pergi untuk menerima dana makan, ibu ini memberikan persembahan dana makan. Kemudian ibu itu ingin mengetahui para biku berdiam di mana. Para biku berdiam di hutan dan kemudian ibu ini mengunjungi mereka. Pada saat Matika Mata mengunjungi para biku di hutan, ia tidak melihat seorang biku pun. Kemudian ia berpikir di manakah mereka, kemana mereka pergi, karena tidak melihat seorang biku pun. Kemudian ada seorang biku muncul, kemudian ibu ini bertanya kepada biku tadi, di manakah para biku yang lainnya? Kemudian dijawab bahwa para biku ini berdiam masing-masing seorang diri. Apabila ibu ingin menjumpai para biku, ibu bisa membunyikan lonceng ini. Kemudian ketika lonceng dibunyikan, para biku keluar tetap dengan berperhatian murni. Memang sebagai manusia kita suka berbicara. Meskipun demikian, kita harus berhati-hati untuk tidak berbicara satu dengan yang lainnya ketika kita sedang bermeditasi. Memang gaya hidup kita berbeda. Matika Mata kemudian menanyakan apakah mereka ada ketegangan. Dijawab tidak, bahwa mereka sedang mempraktekkan meditasi. Matika Mata sangat tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh para biku. Kemudian ia bertanya, apakah kaum wanita boleh mempraktekkan meditasi? Dijawab, iya, kaum wanita juga bisa mempraktekkan meditasi.
Kemudian para biku mengajarkan bagaimana cara mempraktekkan meditasi. Matika Mata lalu mempraktekkan meditasi di rumah dan ia berhasil mencapai tataran anagami. Dalam cerita ini ditunjukkan dengan jelas bahwa para biku itu pergi ke hutan mempraktekkan meditasi, tidak saling berbicara. Mereka berdiam sendiri, masing-masing sendiri, dan mempraktekkan meditasi, melakukan pengamatan terhadap batin dan jasmani, melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari. Apabila seorang yogi menikmati untuk selalu berkumpul bersama teman-temannya, maka praktek meditasinya akan mengalami kemerosotan. Yang selanjutnya adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran. Apabila tidak dijaga, tidak terjaga, ini akan menyebabkan kemerosotan. Apabila kita tidak menjaga pada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran kita ingin melihat sesuatu, kita melihat. Ingin berbicara, berbicara. Ingin mengamati ke sana kemari, dilakukan. Ingin mendengar sana sini, dilakukan. Maka akan memunculkan banyak pikiran yang mengembara. Pada saat kita mempraktekkan meditasi, kita harus bertindak seolah-olah kita ini seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang bisu, seperti seorang yang sakit. Jika Anda bisa mempraktekkan seperti itu, maka Anda bisa selalu memfokuskan perhatian Anda pada batin dan jasmani Anda di setiap hari. Dengan cara itu, meditasi Anda akan mengalami kemajuan. Jika Anda tidak bisa menjaga mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran Anda, maka akan sulit bagi Anda untuk mencapai kemajuan di dalam meditasi. Pada saat Anda mengikuti retret meditasi, pada waktu Anda merasa lapar, sesungguhnya Anda juga harus melakukan pengamatan terhadapnya. Tetapi ada yogi yang kemudian misalnya membuat kopi atau pekerjaan yang lainnya. Jadi banyak hal yang harus mereka kerjakan. Padahal sesungguhnya di dalam retret meditasi, para yogi harus menjaga mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran mereka. Sehingga meditasi mereka bisa mengalami kemajuan. Jika tidak, meditasinya tidak bisa mengalami kemajuan, terhenti, bahkan akan merosot. Yang selanjutnya adalah kecukupan di dalam makanan. Ketika Anda makan, maka Anda harus mengetahui jumlah makanan yang memadai. Apabila Anda makan berlebihan, maka akan menyebabkan kemalasan, rasa tubuh tidak nyaman dan juga mengantuk, sehingga Anda tidak bisa mempraktekkan meditasi Anda. Jadi Anda tidak boleh makan kekurangan, tetapi juga Anda tidak boleh makan terlalu banyak. Anda harus tahu sebanyak mana kecukupan Anda dalam hal makanan. Anda harus makan yang cukup sehingga Anda memiliki cukup tenaga untuk mempraktekkan meditasi. Seseorang yang tidak mengetahui kecukupan dalam hal makan, kadang-kadang makan terlalu banyak atau kadang-kadang terlalu sedikit, maka akan menyulitkan dalam praktek meditasinya. Saya menceritakan, baik di Mahasi Center maupun di Center Sayadaw, kadang-kadang ada yogi yang tidak mau makan sarapan, kadang-kadang ada yang tidak mau makan siang.
Tetapi sesungguhnya di dalam ajaran Buddha, kita seharusnya harus makan secara reguler, secara teratur, agar kita bisa memiliki cukup energi untuk Buddha Sasana ini. Kalau Anda tidak bisa mengetahui kecukupan jumlah makanan Anda makan terlalu banyak atau makan terlalu sedikit, ini akan menyebabkan kemunduran di dalam praktek meditasi Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah berhubungan atau berasosiasi dengan lawan jenis. Misalnya kaum wanita ingin berjumpa dengan yang pria ingin bergaul dengan kaum wanita. Ingin bertemu satu dengan yang lainnya, ingin berbicara satu dengan yang lainnya, dan ingin juga berbagi. Para yogi ketika sedang melakukan retret meditasi dan menikmati bergaul dengan lawan jenisnya, maka praktek meditasinya tidak akan mengalami kemajuan, tetapi justru akan mengalami kemerosotan. Yang selanjutnya adalah menikmati kehidupan atau menikmati kilesa. Apabila kita menikmati kilesa, maka meditasi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang menikmati kehidupan mau pergi ke restoran, pergi ke teater, mendengarkan musik, bertemu dengan teman-teman, pergi berlibur, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Jika mereka menikmati hal-hal yang demikian, maka mereka tidak bisa mempraktekkan meditasi. Praktek meditasinya tidak akan mengalami kemajuan, karena ia selalu menikmati dirinya sendiri. Praktek meditasi sesungguhnya artinya adalah melepaskan. Jika orang tetap menikmati kehidupan, maka meditasinya ini tidak bisa mengalami kemajuan dan akan mengalami kemerosotan. Buddha mengatakan kepada para biku bahwa itulah 8 hal. Bagi para yogi yang mempraktekkan meditasi, kalau mereka menikmati 8 hal itu, maka meditasinya akan mengalami kemerosotan. Kemudian apabila para biku, para yogi tidak memiliki 8 hal itu, maka praktek meditasinya akan mengalami kemajuan. Apakah 8 hal yang itu? Yaitu apabila para yogi tidak menikmati bekerja ini itu, tidak menikmati saling berbicara, tidak menikmati mengantuk, tidak bersosialisasi dan selalu menjaga 6 pintu indera dengan baik, kemudian memahami kecukupan dalam makanan, tidak berminat untuk bertemu dengan lawan jenis, kemudian juga menjaga logia kilesa, maka praktek meditasinya tidak akan mengalami kemerosotan, tetapi justru praktek meditasinya akan mengalami kemajuan. Demikianlah ceramah Sayadaw untuk hari ini. Sayadaw menjelaskan bahwa para yogi pada hari ini sudah praktek bersama-sama di sini selama sekitar 37 atau 38 hari. Dan kita merencanakan untuk mengakhiri retret kita pada hari ini. Retret selama 37 hari di Yasati di Indonesia. Sayadaw memberikan semangat kepada para yogi. Sekarang para yogi telah mengetahui bagaimana cara mempraktekkan meditasi, dan para yogi telah mendengarkan banyak ceramah Dhamma, tahu prakteknya dan mengetahui Dhamma. Sekarang yang diperlukan oleh para yogi adalah keputusan yang mantap untuk melanjutkan praktek sendiri. Pasti praktek meditasi para yogi akan mengalami kemajuan, tidak terhenti. Para yogi datang kemari untuk belajar, untuk memahami
agar bisa mempraktekkan meditasi ini di wihara sendiri ataupun di rumah sendiri. Tujuan kita mempraktekkan meditasi adalah untuk memurnikan batin atau pikiran kita, untuk menyingkirkan akusala. Kalau kita mau menyingkirkan akusala, kita harus mempraktekkan meditasi ini. Meditasi ini adalah satu-satunya jalan untuk menyingkirkan kilesa. Keputusan yang mantap adalah sangat penting. Anda telah mengetahui metode dan cara praktek meditasi ini. Jika Anda memiliki keputusan yang mantap, maka kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu mempraktekkan meditasi ini dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan praktek Anda. Anda akan selalu mengalami kemajuan di dalam praktek meditasi Anda. Sayadaw ingin mengucapkan sadu untuk para Syali Yasati. Retret kali ini banyak yogi datang dari luar negeri, walaupun ada kesulitan berkenaan dengan virus corona. Mereka yang cukup berani tetap datang, meskipun ada teman-teman mereka yang menganjurkan agar mereka jangan pergi. Ketika virus corona ini mulai merebak, Sayadaw sedang mengajar meditasi di Taiwan. Pada tanggal 7 Februari, Sayadaw terbang ke Bangkok, kemudian Sayadaw pergi ke Mandalay untuk meminta visa. Lalu pada tanggal 18 Februari, Sayadaw mengajar meditasi 10 hari, dan tanggal 29 Sayadaw tiba di Indonesia. Bagi Sayadaw, sebagai seorang guru meditasi yang mengajarkan anicca, dukkha, dan anatta, yang mengajarkan tentang kama, sangat lucu apabila Sayadaw tidak mempercayai tentang kama dan apa yang beliau ajarkan. Semalam Sayadaw ada membahas tentang kama. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Jika Anda memiliki kekuatan kama baik, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh. Walaupun kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, kalau kita memiliki akusala, tidak ada seorang pun yang bisa menahan akibat buruk yang harus kita terima. Kalau kita memiliki kusala, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai kita. Sayadaw mengajarkan tentang kama, juga mengajarkan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Bagi para yogi, ada kebebasan untuk tetap datang ataupun menunda. Tetapi bagi Sayadaw ini tidak ada pilihan. Sayadaw mengajarkan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kematian terjadi dimanapun, itu tidak masalah. Di setiap pagi kita membacakan bahwa kita akan mengalami usia tua, kita akan mengalami penyakit, dan kita akan mengalami kematian. Tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Di luar kesulitan-kesulitan tadi, para yogi yang mempunyai keyakinan yang mantap dan keputusan yang kuat tetap datang untuk mempraktekkan meditasi. Demikian juga dari pihak guru tetap membimbing sampai berakhirnya retret meditasi ini. Sangat menakjubkan bahwa para yogi praktek dengan tenang. Sayadaw mengucapkan sadu untuk itu. Pihak Yasati pun telah menyediakan makanan yang baik, kemudian melakukan penjagaan kesehatan yang baik, antara lain dengan mengambil suhu badan, dan juga telah melakukan perawatan untuk semua hal. Makanan dijaga, kemudian pekerja membersihkan dhamma hall,
juga yogi yang mau melakukan perjalanan pulang, disiapkan kendaraan, sangat memberikan banyak dukungan bagi para yogi untuk mencapai kemajuan. Para guru, kemudian pihak organizer, yogi, relawan dhamma, pembantu, semuanya mengatur sampai retret ini berakhir. Di setiap malam kita membacakan Metta Sutta. Sayadaw di sini ingin menyampaikan pengharapan agar para syale, juga organizer di sini semuanya selalu hidup sehat, bahagia dan damai, bisa selalu mempraktekkan meditasi ini untuk membebaskan diri dari sangsara dan sampai akhirnya mencapai nibbana. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini untuk malam hari ini. Sadhu, sadhu, sadhu.